Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Khairuddin 70 Channel. Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan PPDB yang dilaksanakan di Kota Bekasi, khususnya PPDB SD ya, tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Jadi bukan tahun ini ya, karena video ini hanya sebagai gambaran kepada Bapak Ibu sekalian calon orang tua murid SD ya, supaya mempunyai gambaran tentang bagaimana PPDB dilaksanakan. Baik, kita buka Google ya, kita masuk di web PPDB Kota Bekasi, yaitu bekasi.siap-ppdb.com ya. Di sini sudah ada nih yang ini ya, atau yang ini kita enter juga bisa. Kita coba enter. Nah, ini adalah halaman utama untuk PPDB ya. Karena saya akan menjelaskan untuk PPDB SD, maka saya pilih sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa jalur yang bisa ditempuh ya. Ini adalah yang ditempuh tahun lalu ya, yaitu jalur perpindahan tugas orang tua, jalur anak guru, jalur afirmasi, kemudian jalur zonasi, kemudian jalur zonasi luar kota, dan jalur pemenuhan daya tampung. Nah, bagaimana bentuk PPDB tersebut ya? Kita coba pilih salah satu jalur dulu. Yang paling banyak adalah zonasi ya. Bapak Ibu sekalian, ini pengajuan akun memilih sekolah ini tidak bisa dilaksanakan saat ini ya, karena ini sudah dilaksanakan tahun lalu, tahun 2021 ya. Nah, ini beranda. Kemudian di bagian di sini ada banyak sekali menu ya. Beranda ada bagaimana aturan pelaksanaan PPDB, bagaimana jadwalnya, bagaimana lokasi-lokasi sekolah yang ada di Kota Bekasi, kemudian bagaimana alur pelaksanaan pendaftaran tersebut, kemudian untuk mengetahui daya tampung juga bisa ya, kemudian untuk mendaftar, kemudian ini hasil seleksi dan statistik ya. Kita coba satu-satu ya, mulai dari bagaimana aturan yang dilaksanakan. Ini bisa kita lihat di daftar unduhan ya. Nah, di daftar unduhan ini ada perwal ya, kemudian ada keputusan wali kota, dan ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini bisa kita klik, kemudian kita bisa download ya. Selanjutnya, bagaimana jadwalnya? Ini adalah jadwal jalur zonasi ya. Ingat, ini adalah tahun 2021, bukan tahun ini, bukan tahun 2022 ya. Ya, ini hanya sebagai gambaran supaya Bapak Ibu memahami ya. Walaupun nanti jadwal pelaksanaan di tahun 2022 mungkin akan berbeda dengan tahun lalu ya. Aturannya juga mungkin ada perubahan. Nah, kita tunggu saja, tapi yang jelas di sini kita mempunyai gambaran. Nah, ini pelaksanaannya ada pra pendaftaran ya, itu bulan Juni kira-kira ya. Kemudian diakhiri dengan di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat lokasi di sini. Lokasi itu berisi tentang nama-nama sekolah dasar se-Kota Bekasi, alamatnya ya di sini. Ya, kita bisa lihat keseluruhan ya, mana sekolah yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, di menu alur kita bisa melihat alur pendaftaran yang ditempuh tahun lalu ya. Ini alurnya ada dua alur ya.
Yang pertama adalah alur untuk pra pendaftaran dan selanjutnya alur untuk pendaftaran. Alur untuk pra pendaftaran itu dilalui oleh seluruh orang tua murid ya. Ini semuanya secara online ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama menyiapkan berkas ya, kartu keluarga ya, akte kelahiran ya, ijazah TK kalau punya dan seterusnya. Kemudian membuka web PPDB online. Ini webnya yang sedang kita buka ini. Kemudian mengajukan akun ya. Nah, mengajukan akun itu nanti Bapak Ibu akan mengunggah ya atau mengupload berkas persyaratan itu ya, foto anak ya, kemudian nanti ada kartu keluarga ya, kemudian akte kelahiran ya. Nanti kita lihat di persyaratan untuk tahun ini. Kemudian mencetak nomor peserta dan token. Nah, setelah itu panitia yang ada di Dinas Pendidikan akan memverifikasi berkas-berkas yang kita unggah. Kalau diterima, maka kita akan diberitahu. Setelah itu kita akan mengaktifkan token. Nah, itu adalah alur untuk pra pendaftaran. Selanjutnya pada saat pendaftarannya, ya Bapak Ibu tinggal login ya dengan nomor peserta dan token yang tadi sudah diaktifasi, kemudian memilih sekolah tujuan, kemudian selanjutnya dicetak itu tanda bukti pendaftarannya, dan setelah itu Bapak Ibu bisa melihat hasil seleksinya secara real time ya sampai batas akhir pendaftaran ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah pagu ya, ini pagu. Nah, pagu ini berisi daya tampung ya. Nah, yang sedang kita buka adalah daya tampung untuk zonasi. Bapak Ibu sekalian, banyak yang tidak mengetahui ya bahwa ternyata ada jalur yang lain selain zonasi. Ada jalur perpindahan tugas orang tua. Misalnya kita klik jalur perpindahan tugas orang tua. Kita lihat daya tampungnya, pagunya ya. Ternyata semua sekolah mempunyai daya tampung untuk perpindahan tugas orang tua, rata-rata 1 ya. Kemudian ada jalur anak guru, jalur afirmasi, dan seterusnya. Daya tampungnya nanti kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat misalnya jalur afirmasi. Jalur afirmasi kita lihat daya tampungnya ya. Hampir semua sekolah mempunyai daya tampung untuk jalur afirmasi. Ini rata-rata ada yang 8, ada yang 13. Ini tergantung dengan rombel yang akan diterima oleh sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu ada menu daftar. Nah, menu pendaftaran ini tidak bisa kita gunakan ya untuk saat ini ya, karena ini adalah PPDB tahun 2021-2022 yang sudah dilaksanakan tahun lalu, yaitu tahun 2021 ya. Untuk saat ini kita belum bisa menggunakan menu ini. Selanjutnya untuk seleksi, ini adalah hasil seleksi ya. Yang sedang kita buka ini adalah jalur afirmasi ya. Kita buka jalur afirmasi, kita bisa pilih sekolah ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini adalah hasilnya ya, untuk mengetahui ketika Bapak Ibu nanti sudah mendaftar ya, kita misalnya yang paling banyak jalur zonasi ya, misalnya seperti ini. Kita bisa lihat seleksi dan kita bisa pilih sekolah, misalnya sekolahnya di mana ya, sekolahnya yang Bapak Ibu daftar ya, misalnya SD Kranji 3 misalnya ya. Nah, di sini adalah nama-nama siswa yang diterima jalur zonasi di SD Kranji 3. Yang tertulis di sini kenapa kok usia ya? Karena usia itu diutamakan ya, diutamakan. Ketika usianya sama, maka akan dilihat jaraknya, zonanya ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin tua umur
anak Bapak Ibu, ya kemungkinan besar diterimanya lebih tinggi. Ya, ini untuk jalur zonasi. Kita juga bisa lihat statistik. Ya, statistik ini untuk melihat secara umum ya. Misalnya ini jalur zonasi untuk SD Bantar Gebang 1 misalnya. Nah, umur terendah adalah 6 tahun 4 bulan 14 hari, dan umur yang tertinggi yang diterima adalah 7 tahun 7 bulan 27 hari ya. Nah, ini ada statistiknya ya. Oke, kita coba lihat statistik untuk jalur perpindahan tugas orang tua ya. Kita lihat statistiknya. Nah, ini banyak yang kosong Bapak Ibu sekalian, berarti jalur tersebut tidak ada yang mendaftar, jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, padahal pagunya ada ya, rata-rata mempunyai 1 siswa untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur anak guru ya, kita coba lihat pagunya ya. Nah, ada 1 untuk setiap sekolah. Ini ada yang 2 ya. Nah, coba kita lihat jalur anak guru tersebut, kita lihat statistiknya. Nah, banyak sekolah yang kosong ya, tidak ada anak guru yang mendaftar ya. Ini. Kemudian jalur afirmasi. Ya, jalur afirmasi ini untuk Bapak Ibu yang keluarga tidak mampu ya. Biasanya yang mempunyai kartu KIP, kartu KIS, kartu PKH dan sebagainya. Ya. Nah, kita lihat pagunya ya. 8 ada yang 13, ada yang 17 ya. Ini adalah daya tampung untuk jalur afirmasi. Nah, sekarang kita lihat statistiknya ya. Ternyata jalur afirmasi jarang yang menggunakan ya, untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini jarang sekali di sini, berarti kosong. Tadi di SD Bantar Gebang 1 ada 8 itu daya tampungnya, tapi ternyata tidak ada yang menggunakan jalur tersebut. Rata-rata Bapak Ibu menggunakan jalur zonasi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti ini gambarannya, sehingga Bapak Ibu bisa menentukan nanti untuk PPDB tahun 2022-2023 akan menggunakan jalur apa ya. Silakan Bapak Ibu proaktif untuk mencari informasi lebih lanjut untuk kegiatan PPDB tersebut ya. Nah, untuk saat ini ya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi sekarang sedang proses persiapan ya, Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melihat, bisa mengetahui secara jelas bagaimana proses kegiatan PPDB di Kota Bekasi tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah melihat video, menonton video saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video kami selanjutnya, dan sukses untuk Anda.